Ini bagus. Ini sejak kapan sebenarnya pentas anak-anak yang di sini? Udah lama? Oh, anak-anak ini kita mulai waktu ini tahun 2023 bulan Juli. Udah lama berarti ya? Ya. Dulu selama 3 bulan kita coba itu 1 bulan sekali setiap minggu ketiga. Karena antusiasnya udah cukup. Lalu anak-anak di Sanggar ini kan banyak. Sebulan sekali tidak mengcover dia. Ya. Jadi proses antreannya terlalu panjang sekali. Oh, berarti ini giliran ya, Blis ya? Giliran ini dari 348 siswa ini dia gilir. Makanya nanti kalau sebulan sekali nggak ketemu jadinya. Iya juga sih. Oleh karena itu mulai bulan Oktober kita sudah mulai Langu Budaya ini setiap setiap minggu, hari Minggu. Bentar, Langu Budaya itu programnya ini namanya? Namanya Langu Budaya. Sebenarnya dulu ada pernah sekali namanya dalam satu session ini setiap bulan, 1 bulan di minggu ketiga itu ada namanya Seledet Pergine. Jadi Langu Budaya ini ada namanya Seledet Pergine. Kalau tari-tarinya ada yang tari-tarinya ini namanya Agem Pergine. Ya kan? Iya. Ada lagi Seledet Pergine. Seledet Pergine itu adalah kita mengundang seniman-seniman senior, maestro untuk berbincang-bincang di hadapan anak-anak. Jadi untuk bisa sekali-kali memberikan nasihat, lalu bercerita tentang bagaimana masanya dulu sehingga anak-anak bisa tahu. Mudah-mudahan sih bulan depan sudah bisa lagi mulai belajar bareng maestro lah ya. Ya, belajar bareng maestro. Terus gini, Bigus, apa aja sebenarnya tadi yang ditarikan itu? Itu kan banyak. Kayaknya tidak hanya tari kuno ya tadi ya, ada tari kreasi juga ya. Betul. Ada tari-tari kreasi. Kebanyakan tari yang dipentaskan ini adalah tari-tari yang sudah kita ajarkan di sini. Jadi mereka latihan. Setelah mereka latihan beberapa bulan, lalu kita pentaskan mereka di panggung, sehingga tidak hanya proses latihan saja, tetapi mereka langsung bisa uji coba. Karena kebetulan teman-teman di Puri memberikan fasilitas ini untuk bisa dipakai. Ini tari-tarinya tentunya adalah tari dari pemula, dasar, hingga menengah. Jadi biasanya kalau kita tampil di depan publik kan harus bagus dulu. Kalau mau yang bagus kan itu saja. Kebetulan kami di rumah ada ini, pergunakanlah ini untuk yang pemula. Jadi kalau mereka lebih banyak ada orientasi, prosesnya akan lebih cepat dari sebelumnya. Digus, tadi kan ada legong, kraton juga, kemudian ada baris juga ya. Iya, betul. Terus yang kreasi tadi itu apa aja sebenarnya nama-nama itu, Digus? Sebenarnya kalau yang disebut tari tradisi yang klasik itu mungkin hanya baris tunggal sama legong kraton saja. Dua itu tadi ya? Dua itu aja. Yang lainnya sih sebenarnya tari kreasi, cuman seperti Manuk Rawul, lalu Mergepati, itu kan sebuah bentuk tari kekebiaran yang tari kreasi di zamannya. Tapi karena umurnya sudah lama, sudah puluhan tahun, akhirnya menjadi tarian. Itu. Lalu ada yang terakhir, ada Legong Mendari Giri, itu merupakan tari yang ada di kita buat di sana. Dan kebetulan itu yang tadi penari itu yang waktu kita mengadakan tur promosi seni budaya sama UNESCO di Gangneung, Korea Selatan. Oh, berarti itu yang tadi kami pentaskan. Ya. Oh iya. Jadi itu yang berarti yang terakhir Legong kreasi tadi itu berarti benar-benar kreasi sandi budaya ya, Bro? Ya, memang dari sini. Oke. Sebenarnya tujuannya apa sih, Bro? Untuk apanya? Untuk pementasan setiap minggu. Tujuannya tentunya anak-anak kami mendapatkan proses implementasi langsung di atas pengalaman langsung, interaksi sama penonton, sehingga
mereka bisa ditonton sama orang tuanya, jadi itu juga sebagai suatu bentuk tanggung jawab kami pada orang tua. Ini loh Bu, anaknya sudah demikian gimana, dan juga kepada kami juga sebagai ajang evaluasi kan. Kadang-kadang dalam proses latihan dan pentas itu anak-anak beda. Dalam proses latihan mungkin kan karena jenuh atau bagaimana rutinitas terjadi, jadi kita nggak bisa menilai si anak ini baik sama buruknya. Tapi kalau berada di atas panggung sekarang, di sana terjadi hal yang kenyataannya ini anak ini berbakat atau tidak, atau sebagai satu acuan kami membina, oh ini langkah-langkah apa yang kami ambil untuk menutupi ataupun menambahkan kekurangan. Itu yang kedua tentunya, karena moto Sanggar ini kan kreativitas luar biasa, sesaat itu biasa, kreativitas biasa tanpa henti itu luar biasa. Atas dasar itu kami memberanikan diri, didukung oleh keluarga besar semua di Sanggar, memberanikan diri setiap hari Minggu kita membuat pagelaran. Dan ini pagelaran ini adalah kerjasama dari semua pihak, tanpa ada sponsor, dan semua memang ini dari internal kita. Jadi bagaimana kreativitas luar biasa itu bisa muncul karena suatu bentuk rutinitas. Ini kan ini anggaplah kreativitas biasa ya. Tapi kita lakukan tanpa henti. Ya, tapi memang konsepnya sih bagus sih Gus. Kalau misalnya semua sanggar melakukan hal yang sama, saya pikir ini juga bisa menjadi satu juga keterbukaan. Itu benar sih, pertanggungjawaban pihak sanggar kepada orang tua, perkembangan anaknya tuh sampai segini gitu loh. Tapi kemudian ini nggak Gus, kalau misalnya ini setiap minggu gitu ya, apa namanya, dari segi apapun itu, apa tantangan yang dialami Gus? Sebenarnya setiap minggu itu satu, ya tentunya masalah dana, ya, karena ini adalah internal semuanya. Kadang-kadang juga di pementasan kami ini adalah mempergunakan punyi. Jadi punyi itu adalah bentuk sukarela. Jadi kalau kostum kita masih full sanggar yang bersupport. Apa yang sanggar punya kita. Cuman ada orang tua kita mintakan punyi dalam bentuk tata rias saja. Pakaiannya kita support. Karena kalau full kita mintakan sama orang tua, kita juga banyak berpikir tidak semuanya mampu. Kita sama-sama lah saling mengisi. Nanti di sana juga ada anak-anak, kita siapkan untuk kotak dana punyi untuk orang tua ataupun anak-anak yang menonton yang tidak pentas. Mereka bisa mempunyai di sana. Kadang-kadang sih seperti, tapi puji Tuhan ya, Sungkara sampai sekarang dengan kerjasama yang baik kita dan niat tulus ikhlas untuk ngayah itu ya, tanda kutip bisa berjalan. Ya, ada sound system, lalu ada kuliner, itu untung memang alumni Sanggar juga, jadi bisa saling bantu membantu. Jadi benefitnya ya bisa di share di media sosial. Mungkin keuntungannya tidak di Langu ini, tapi menurut pengakuan mereka semenjak ada di Langu ini, mereka masukkan ke media sosial, mereka sekarang banyak orderan di luar. Seperti itu. Ya mungkin di sana rezekinya, di sini prosesnya. Nah, bagaimana pembagian anak-anak menari tadi, Gus? Kan ada yang baris, kemudian ada yang legong. Itu memang mereka yang legong itu memang belajar legong khusus, yang baris itu belajar legong khusus apa gimana? Ya, gitu. Karena itu kan kurikulum mereka. Kebetulan mereka diajarkan itu beberapa bulan, lalu kita implementasikan. Tapi tadi baris kan itu mereka baru latihan 2 bulan itu. Tapi anak-anak orang tuanya pingin oke dah kita tampilin mereka. Jadi untuk mengejar ketertinggalan, kita coba support. Dan luar biasa sekali antusias mereka anak-anak. Terus terangnya saya juga agak sedikit was-was tadi pentas gimana nanti. Apalagi ditonton banyak orang kan. Tidak hanya kita ini, dia kan support di media sosial. Di media sosial sampai di tengah panggung mereka bagaimana kita bingung jadi. Tetapi ya udahlah, karena ini kita pentas di tempat sendiri. Di internal sendiri. Kalau tidak ada proses, masa harus ujuk-ujuk harus sudah yang hebat. Kan semua perlu proses. Di sini tapi untungnya berjalan. Berarti secara tidak langsung ini juga ajang seleksi ya Gus ya?
sebenarnya seperti itu. Dan ini kadang-kadang juga ada yang beberapa anak-anak ini yang double dia. Artinya tidak hanya menunggu antrean saja, memang ada antusiasnya, Oke. mereka lagi tampil. Oh, berarti misalnya bisa jadi minggu ini tampil, minggu depan tampil lagi. Tidak, kemungkinan mungkin 1 bulan atau 2 bulannya lagi Oke. mereka tampil dengan tari yang berbeda. Ah. Atau juga dengan tari yang sama, tetapi berproses. Biasanya prosesnya begini, anak-anak ini tampil pertama tanpa make up dan mereka tampil tanpa make up tapi dengan busana yang sederhana. Selanjutnya mereka akan lihat kita motivasi nggak, tambah lagi bagus, mereka saya mau tampil dengan kostum lengkap dengan tarian. Jadi berapa bulannya kita baru tampil. Jadi ada penjenjangan, kecuali si anak itu memang perlu proses perkembangan yang cukup lama, kita nggak kasih. Satu lagi Gus, sebenarnya Santi Budaya itu menggunakan metode belajar atau pendekatan yang bagaimana sih sebenarnya? Oke. Bahwa anak-anak itu saya lihat tadi sudah punya mental yang cukup sebenarnya untuk melakukan pementasan. Terus apa yang dilakukan Gus selama ini? Iya, prosesnya seperti ini. Jadi kan Sanggar sudah mau menjelang 19 tahun ini, kita terus berinovasi dengan perkembangan keadaan dunia saat ini. Pertama kan karena kita mengajarnya anak-anak. Sulitnya begini, kalau di sekolah mereka setiap hari lah sekolah kan, dari hari Senin sampai Jumat itu misalnya, atau enggak sampai hari Sabtu, dan prosesnya dari jam 7:30 sampai jam 3 atau rutin. Di Sanggar itu kita latihan cuma 2 kali seminggu, dan itu sekali pertemuan 2 jam. Sedangkan kita akan tidak hanya melatih gerak saja, tetapi kita mengajarkan mereka etika, estetika, karakter yang akan mereka bawakan dalam pagelaran ataupun dalam kehidupan mereka. Kan kalau latihan seni kan tidak hanya belajar tentang gerak saja, penanaman nilai juga itu kita ada metode pura, puri, dan putra. Anak-anak di sini diajarkan secara etikanya. Mereka masuk pertama kali masuk ke Sanggar. Sebelum masuk mereka ke Sanggar, mereka harus di rumahnya bersembahyang. Itu pura. Sampai di Sanggar mereka ada yang namanya Penun Karang, ada juga Dewa Taksu Sanggarnya, mereka bersembahyang dulu. Habis itu berproses latihan. Sebelum mereka juga memulai latihan, mereka tersanjung bersama. Proses pura, karena ini yang pertama dulu, dia harus dekat dengan Tuhannya dulu. Yang kedua baru proses puri, mereka juga akan menjaga tempat ini. Puri itu tempat, ya, mereka menjaga tempat ini, baik itu kebersihannya. Yang kedua di lingkungannya, mereka harus bertegur sapa dengan sesamanya, dengan orang tua atau siapapun, dengan Om Swastiastu, selamat datang, bisa saya bantu. Kita ajarkan seperti itu. Habis itu proses puri selanjutnya itu baru putra. Putra ini adalah regenerasi. Dan sekarang di Santi Budaya ini kan generasi ke-8 ya. Jadi kita terus menanamkan proses regenerasi, di mana anak-anak jebolan dari Sanggar Santi Budaya ini tidak hanya habis jadi karena tingkat mahir ini kita ajarkan mereka untuk membuat foundation, baik membuat komunitas atau membuat sanggar. Dan saat ini pun di Buleleng ini hampir semua, mungkin 90% adalah jebolan Santi Budaya yang sudah memiliki sanggar-sanggar. Itu sih sebenarnya. Jadi kita memang memperbanyak proses, karena kebetulan banyak anak-anak Santi Budaya yang lulus dari Institut Seni Indonesia. Dan juga untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Ada pura, puri, dan putra. Lalu yang kedua, kita dalam proses proses pembelajaran, ada kurikulum kami namanya BIFAS. B-E-F-A-S-T. Jadi BIFAS itu yang pertama B, sebelum mereka memulai untuk menerima ilmu dari kami, menerima pengalaman segala sesuatu dari kami, mereka harus B, yang pertama adalah belief. Mereka kita pastikan untuk yakin dulu, untuk senang dulu. Nah, belajar sini harus seperti itu, tidak bisa dipaksa. Oke lah, memang kebanyakan anak-anak dipaksa sama orang tuanya. Itu kita proses dulu. Jadi nggak ujung-ujung baru datang langsung agam kanan, agam kiri, langsung belajar, nggak. Ini perlu proses mereka. Habis itu dalam beliefnya ini baru ada pemisahan ya.
kayak misalnya segala sesuatunya ini udah berproses. Dan dalam exercise itu kita sudah memastikan bahwasanya kurikulum di Sanggar itu adalah prosesnya, kami tidak mau mengajarkan secara instan. Ada kan banyak orang tua atau ingin masuk ke Sanggar, dia ingin dalam waktu 3 bulan harus punya banyak berapa tari. Di Sanggar nggak bisa. Bukan jumlah atau kuantitas daripada berapa tari yang mereka bisa itu yang membuat mereka menjadi penari yang baik. Tapi yang paling pasti kami adalah bagaimana mencetak dasar mereka menari. Nanti masalah mereka akan menangkap banyak tari. Kalau sudah dasarnya kuat, itu hanya dalam hitungan jam, hitungan hari mereka sudah bisa. Habis itu baru F. Nah, sudah mulai exercise sudah berapa tahun mereka di sini, baru F mulai fokus mereka. Mereka fokusnya itu adalah mereka fokus mau mengambil karakter tari apa, halus atau yang pas, sesuai dengan karakter. Walaupun mereka harus semua tahu ya, kan mereka harus kita tanya, you mau karakternya sekarang apa? Mereka setelah udah masuk jenjangan ini, misalnya ini ada masuk di kelas mahir, dan sudah mulai fokus nih. Kalau mau tata rias, fokus tata rias dia. Walaupun dia sering masih latihan menari, tapi dia fokusnya ke tata rias. Oh dia menari, tetapi dia bagusnya sampai mewarnai tuh, mewarnai segala sesuatu kita support. Tapi tetap dengan basic tari. Ada yang ke teater support. Makanya lulusan dari Sanggar ini tidak kami doktrin hanya untuk bisa menjadi seorang penari saja, tapi biar mereka bisa menjadi penari dalam kehidupan mereka. Kan semua orang punya cita-cita, tidak semua jadi penari. Mudah proses di sini bisa menunjang itu. Habis mereka sudah A, baru mulai A. Dari proses A ini baru namanya proses aktif. Nah, di dalam proses aktif inilah mereka tidak hanya menunggu instruksi daripada kita. Kita misalnya begini proses aktif. Kita buatkan proses misalnya seperti ini. Oke, lagi sebentar, lagi 3 hari kita ada tarian baru seperti ini ya. Pokoknya tutorialnya seperti ini, yuk pelajarin dulu. Nanti baru kita akan memantapkan saja. Menumbuhkan inisiatif. Seperti itu. Kita akan aktif mencari ininya, baru kita dulu. Ayo coba cari maestro, wawancarai dia seperti ini buat tugas mereka. Mereka mulai ada pementasan, kita suruh buat laporan tentang pementasan itu. Jadi mulai mereka aktif keluar, tidak hanya di dalam Sanggar aja. Gitu. Setelah itu baru masalahnya yang terakhir baru state. Nah, di proses state ini adalah proses di mana mereka iya dan tiada. Jadi kita dalam proses state ini adalah kita memberikan berbagai macam cobaan-cobaan yang tidak mereka pikirkan. Karena dalam kehidupan kita, oke, kita punya perencanaan, kita punya visi-misi yang jelas, tetapi perubahan dari beliau kita harus siap dengan perubahan. Kayak kalau misalnya ada pementasan, kadang-kadang dalam stage itu kita biasakan dia panggung udah pentas, nah, si panggungnya bagus, akhirnya di tempat pentas hujan, kita pindah ke panggung yang kecil. Nah, kan di sana akan berpikir bagaimana caranya, stage-nya seperti itu. Atau yang kedua, mereka menari tari apa misalnya tari kajagat itu misalnya. Satu hari setelah mereka sudah berias pakaian sudah siap semuanya, ada suatu perubahan. Jadi Skarjaga harus tari ini cepat proses tanpa mereka sadari. Proses-proses seperti itu akan menjadikan mereka lebih dewasa dan jadi profesional. Itu namanya proses state bagi kami. Jadi mereka bisa mengendalikan diri, mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda tanpa mereka. Di sana kalau seorang penari kan tumbuh dia rasa liarnya dalam tubuhnya gitu. Di face itu satu rangkaian begitu. Ya, itu mereka nggak akan ketahui dan di sana mereka akan dapat pelajaran luar biasa. Yang terakhir baru teach. Nah, di Sanggar kalau sudah tingkat mahir, mereka tidak hanya diajar saja, tapi kita
apa namanya, kasih teknik-teknik mengajar secara kurikulum di kami. Dan itu pun tidak semua. Bagi siapa yang berkenan besok bisa membuat komunitas, sanggar, segala sesuatu, baru kita ajarkan proses teach. Memang sedikit berbeda dengan proses akademisi untuk mengajar. Jadi mereka kalau dari proses di mengajar itu kayak micro teaching seperti itu, mereka prosesnya udah mulai mereka kita ajak untuk tur baik tingkat nasional maupun internasional, bertemu dengan halayak ramai, sehingga proses belajar mengajar mereka itu jadi lebih siap mereka, tidak mau jadi guru tetapi mengenyam di tingkat akademisi. Memang sedikit beda, tetapi sampai sekarang pun outputnya ya hampir sama. Karena kita belajar seni kan dulu juga akademisi juga belajarnya dari maestro. Jadi kita sambil mengisi secara teori dan praktek. Terakhir harapan terhadap anak-anak ini pentas ini apa itu? Saya sih harapan pada mereka itu biar mereka bisa jadi seorang penari yang bisa menarikan hidup mereka. Karena saya tidak mau mencetak anak-anak yang pintar sekali nari kolek, pintar sekali nari baris, tetapi lebih yang kami tekankan adalah bagaimana mereka benar-benar disiplin dan konsisten untuk berproses di sana, tidak mengikuti apa kurikulum apapun proses pembelajaran di sana, sehingga proses inilah yang mereka bisa pakai di kehidupan selanjutnya. Seperti itu sih harapannya. Yang kedua harapannya ya, karena sekarang khususnya di Buleleng itu budaya itu sudah dibilang masih sih berjalan, tetapi belum dijadikan suatu bentuk yang keren bagi anak-anak muda. Kalau di Bali Selatan sudah. Di Bali Selatan tuh seperti ini dalam keluarga. Kalau punya anak tidak bisa menari, dia malu. Gengsi. Anak sih bisa ngikil nih lapar ngayah. Dan anak sih bisa milih ya nontonnya. Kadang-kadang mereka dibully sama lapar anak nyai sih kita kajian panak bisa gitu. Di sini belum. Di sini masih bukan ngikil ada paksaan panaknya ya. Ini proses. Sebenarnya kalau menurut saya sih anak ini harus dipaksa dulu. Karena biasanya anak-anak kalau dari awal sudah kita sampaikan kamu pilih A atau B, ya mereka pilih yang mereka mau. Seperti itu. Sama kayak ikhlas kan ikhlas itu sama kayak orang bisa nari dia. Jadi kelihatannya itu segampang. Tapi ikhlas itu kan awal mulanya harus dipaksa dulu. Terpaksa dulu deh. Tapi akhirnya kalau konsisten jadi ikhlas jadinya. Ikhlas Tadi juga konsisten seperti itu. Ya dipaksa dulu. Nah ini perlu kerjasama luar biasa. Mudah-mudahan sih di Buleleng dengan ada aktivitas seperti ini, jadi anak-anak dan juga dari keluarga itu terpacu. Kadang-kadang kan seperti ini. Menyen ragam melajang ngigel, membengigel kardije pentas, karangon apa? Kalau orang sekolah kan seperti itu, kalau kuliah, dia masuk di jurusan pariwisata, kayaknya karena kayak di hotel, masuk dia masuk jurusan teknik, apa tuh bengkel, kayaknya jadi tamat jurusan perbengkelan, jadi kasih ngidang muka mereka, kayak di bengkel, itu mau muklu masuk, ada yang seperti itu. Ini kan melajang ngigel, wah pengadang orang ngayah dan ini kan enggak. Wih masa melajang ngigel orang ngayah dan otomatis mereka bisa tampil, lalu kita ada inovasi sedikit, bisa promosi di tingkat nasional, internasional, atau ikut di pesta kesenian Bali, mereka dapat penghargaan, baru penghargaannya ini bisa mereka jadikan suatu bentuk kekuatan sehingga bisa mereka berkembang di masyarakat. Yang kedua, yang selanjutnya mungkin karena mereka bisa menari, mudah-mudahan dengan harapannya dengan seperti ini akan menjadikan suatu bentuk tren baru. Kalau orang nggak bisa nari, nggak cool, nggak keren. Biar seperti itu dia. Kalau sekarang kan kebanyakan kalau nggak ikutin mode yang seperti ini nggak keren. Kita balik sekarang. Yang terakhir, mudah-mudahan ikan bisa menjadi suatu bentuk
suatu bentuk dasar untuk bisa berkembangnya ekonomi kreatif. Karena kan sekarang lulusan banyak, mata pencarian sedikit, lulusan seni banyak, habis itu banyak nganggur, mereka nggak bisa. Nah, otomatis bagaimana menumbuhkan mindset mereka tidak hanya sebagai seorang follower, tapi bisa jadi seorang user. Dan kami sudah buktikan, biasanya kalau orang berpikir kan, Gus Eka buat sanggar kok dididik anaknya untuk buat sanggar lagi, kan nanti bisa buat bangkrut. Benar kan? Gitu ya. Sekarang sudah ada 9 sanggar, kan mereka sudah besar-besar sekarang, tapi Santi Budaya kan tetap berjalan. Dan 9 sanggar itu dari Santi Budaya. Dan semua dan kita masih berafiliasi, masih ada seperti itu. Jadi saya berpikir seperti itu, dan ini dari mereka yang sudah membuat sanggar minimal bisa membantu dapur mereka jadi minimal dengan keahlian yang mereka miliki, mereka juga bisa menjadikan program kemampuan mereka itu sebagai ekonomi kreatif itu tambah-tambah. Nah, kenapa kan kalau itu memang bisa sedikitlah membantu dari segi perekonomian. Ini kan luar biasa sekali, karena di Bali ini kan pariwisatanya berbasis budaya katanya, mohon maaf ya, kita berbasis budaya, tapi kadang-kadang budaya di saat tertentu saja. Coba nggak ada budayanya, nggak bisa. Itu yang mudah-mudahan harapan itu bisa terjadi. Terima kasih Gus ya. Walaupun kecil ini kami sumbangsih kami, yang penting ada yang kami berikan kan itu.